Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Hari ini saya bersama suami saya lagi nih. Kita lagi ada waktu, mumpung dia lagi ada waktu, saya mau tanya-tanya sedikit, berbagi buat teman-teman pemirsa channel YouTube saya ya. Nah, ini jangan heran ya, kita lagi habis kalau pakai baju lucu-lucuan sedikit karena habis ngerayain ulang tahun anak di rumah aja. Tapi hari ini saya mau nanya sedikit nih karena beberapa di video kita sebelumnya waktu itu pernah ngebahas soal vitamin ya. Itu banyak banget yang nanya gitu kan. Nah, kalau teman-teman mungkin yang baru lihat video saya, mungkin belum tahu, jadi kenalkan nih suami saya, namanya Dokter Andri. Ya, saya Dokter Andri, spesialis kedokteran jiwa, dan kesempatan kali ini saya mau berbicara juga tentang vitamin. Karena luar biasa ya, sekarang ini pandemi begitu banyak membuat orang itu berpikir untuk menyehatkan dirinya. Salah satu positif juga ya gitu ya. Jadi tapi seringkali malahan kalau menurut saya tuh berlebihan gitu. Nah, tapi kalau menurut kamu tuh kapan sih kita tuh butuh vitamin dan suplemen? Sebelum saya akan terangkan dulu nih apa saja yang mungkin lagi in ya belakangan ini tuh di kalangan teman-teman yang ingin lebih sehat. Tapi sebenarnya butuh nggak sih suplemen sama vitamin itu? Jadi kalau mungkin teman-teman udah pernah lihat video saya sebelumnya ya, karena kalau menurut saya dulu juga saya merasa suplemen itu nggak terlalu penting. Tapi ternyata setelah belajar gitu ya dan mengetahui kalau ternyata tuh vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh kita itu sebenarnya sangat banyak ya. Dan kita itu sebenarnya nggak bisa dapat semua itu dari makanan sehari-hari. Dimana kalau sehari-hari juga kita makan yang mungkin nggak terlalu banyak variasi. Contoh mungkin sayur dan buah ya jarang lah bisa memenuhi sampai 5 porsi gitu ya sehari. Jadi dari situ sih saya berpikir memang kita butuh suplementasi yang baik dan yang sesuai dosis gitu ya untuk kita konsumsi setiap hari supaya tubuh kita itu lebih sehat. Karena kadang-kadang kalau misalnya kayak mineral-mineral gitu ya, kita tuh kurang kita kurang konsumsi, kita nggak sadari. Nah, udah lama tuh baru kelihatan efeknya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak makan sekarang kan mungkin efeknya lapar gitu kan, tapi kalau misalnya kita kekurangan mineral dalam jangka waktu lama, nah itu efeknya baru kelihatan nanti. Which is kadang-kadang itu nggak disadari gitu kan. Nah kalau menurut kamu gimana? Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih keadaan yang berkaitan dengan vitamin itu perlunya adalah bagaimana kita itu menyesuaikan dulu ya. Kalau dilihat ya teman-teman, pasti mereka tuh banyak yang bingung karena ada kontroversi di berbagai rujukan ya di Instagram, di YouTube juga. Ada yang bilang nggak perlu vitamin, ada dokter yang bilang begitu, cukup kok dengan makan dan minuman biasa aja sehari-hari, yang penting bergizi gitu. Namun kalau saya nih teman-teman, pertanyaannya adalah apakah Anda yakin bahwa makanan dan minuman yang Anda makan sehari-hari itu sudah memenuhi gizi seimbang? Ya, kalau dulu zaman saya kecil namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang kan namanya istilahnya gizi seimbang. Jadi piring yang ada di contoh itu ya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu, apakah benar Anda tuh sudah? Jangan-jangan Anda cuma makannya itu setiap harinya itu misalnya karbohidrat saja dan lauk. Banyak tuh yang begitu makan apalagi kalau makan mie instan sama nasi lagi. Ya gimana coba? Itu nomor satu. Banyak yang nggak memenuhi. Yang kedua adalah cara masaknya nih, ya banyak nih orang tuh melihat bahwa saya udah terpenuhi kok, udah dari sayuran, buah, sayur dan segala macam, tapi cara masaknya, cara masaknya itu dia tidak memenuhi. Ada yang terlalu digoreng, ada yang dibakar, gitu ya. Bahkan kemarin tuh sempat ada beberapa yang namanya apa tuh air fry, itu sebenarnya kan nggak boleh juga tuh ya dengan menggunakan air fry itu. Jadi saran saya sih sebaiknya memang kita menggunakan peralatan ataupun cara masak yang benar. Nah ini problemnya, kalau cara masaknya salah, percuma vitaminnya itu nggak akan masuk, gitu. Nah jadi ini yang paling penting. Lalu kalau di masa pandemi ini orang tuh suka bertanya gitu. Sebenarnya kalau dari apa yang kamu pernah dengar di orang-orang itu, mereka bilangnya apa sih tentang vitamin? Apa semua makan gitu vitamin? Apa cuman vitamin tertentu? Banyak kan juga orang-orang misalnya mendengar gitu ya, mungkin mendengar dari banyak macam gitu, banyak sumber informasi, tapi mereka sendiri ragu ini
perlu nggak untuk mereka gitu ya, terutama di saat ini, apalagi kalau misalnya mereka punya maksudnya punya basic masalah kesehatan yang lain-lain. Yang paling sering itu misalkan mereka punya gangguan lambung gitu ya, aman nggak untuk lambung mereka, diminum nggak, kapan? Nah itu tuh banyak pertanyaan tuh soal itu tuh. Iya, jadi kalau kita melihat ya teman-teman itu suka mendapatkan berbagai informasi tentang vitamin ini dari terutama sih dari media sosial nih ya, dari WhatsApp Iya, group dan betul. segala macam. Nah, yang sering diomongin itu memang adalah vitamin-vitamin dasar yang memang sudah selama ini kita kenal. Contohnya vitamin C, kemudian vitamin B, vitamin D, D. delta dan tadi beta, kemudian vitamin E, ya. Kemudian ada beberapa mineral seperti zinc, kalsium, magnesium ya gitu. Nah, saya mau masih tahu nih buat teman-teman bahwa misalnya contoh yang lagi agak sedikit heboh yaitu vitamin D gitu ya. Nah, buat teman lagi hype gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya bicara tentang vitamin D, sebenarnya kan ada yang bilang nggak usah makan vitamin D, kok ada di dalam telur, di dalam daging, salmon ya, makanan-makanan yang mungkin mengandung vitamin D. Tapi juga jangan lupakan bahwa harus berjemur. Nah, berjemur itu penting. Beberapa orang mengatakan itu sumber vitamin D karena dia yang mengolah vitamin D menjadi aktif di dalam tubuh. Kemudian yang paling penting berjemurnya juga harus benar ya. Jangan lebih kurang ya, jangan kurang gitu ya. Maksudnya pakai waktu yang tepat. Kalau misalnya berjemur cuma bisa pagi antara jam 8 sampai jam 10 siang, maka butuh waktu lebih lama, bisa sekitar 25 sampai 30 menit. Dan nggak boleh pakai sunblock. Kalau misalnya mau siang, jam 12 siang sampai misalnya jam 2 siang, itu cukup 15 menit. Dan tidak boleh pakai sunblock. Nah, ini yang susahnya adalah kalau misalnya kita kena paparan matahari terlalu berlebihan, apa? Flek. Ya, keriput, plek, dan itu yang nggak mau tuh cewek-cewek tuh banyak kan. Iya, makanya. Nah, jadi orang akan menggunakan suplemen ya, suplemen seperti ini ya. Saya kasih lihat aja nih suplemen. Ini yang 1000 ya, 1000 IU ya. Dulu tuh orang pakai yang ini, terus kemudian belakangan orang disarankan pakai yang 5000 IU. Mana yang harus dipakai? Yang paling pertama harus diperhatikan adalah berapa kadar Anda. Itu yang harus diperiksa dulu. Jadi dicek dulu. Nah, kalau misalnya kadarnya memang di bawah 30, disarankan menggunakan sekitaran 2000 sampai 5000 international unit. Gitu. Jadi, kalau misalnya itu dapat berapa lama sih bertahannya itu? Biasanya sih sekitar 6 bulan. Jadi, Anda harus makan itu sampai 6 bulan, baru kelihatan tuh cukup bertahan. Kalau cuma makan 2-3 minggu, terus periksa lagi percuma. Nggak akan ada gunanya. Nah itu tuh yang sering banyak orang tanya juga tuh di kemarin-kemarin di pertanyaan di channel YouTube saya gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita minum vitamin B kompleks gitu ya, vitamin D gitu kan, omega 3. Nah itu ada yang suka nanya mau diminum sampai kapan gitu. Nah ini contoh mau diminum sampai kapan katanya, itu gimana? Nah ini contoh salah satu suplementasi yang mungkin sering teman-teman dari Dr. Feby ini suka share ya tentang life pack. Kalau kita lihat di sini ini multivitamin ya, banyak banget nih di dalam satu komposisi ini ya. Kemasannya kan kayak begini ya, teman-teman bisa lihat nih komposisinya banyak sekali. Ya, kalau dilihat itu makanya bisa dia 4 kaplet. Jadi ada 4 kaplet ya. Ya, 4 kaplet. Nah, di sini dikatakan ya ada vitamin A, B, C, D, E gitu ya. Dan angka kecukupan gizinya itu cukup besar ya, sudah di atas 200%-an. Jadi orang kan bingung, waduh kelebihan dong dok kalau begitu. Tidak juga ya, karena ternyata penyerapannya juga akan sangat mempengaruhi ya, terutama penyerapannya juga sangat mempengaruhi. Jadi itu yang paling penting. Kalau misalnya udah di angka kecukupan gizi seperti ini sudah oke. Nah ada beberapa yang seperti saya mungkin ya, teman-teman mungkin nih lihat ini zinc ya. Ini zinc ini banyak digunakan sebenarnya untuk orang-orang yang suka latihan otot. Karena dulu itu dia untuk membantu peradangan sendi menjadi lebih berkurang. Jadi kalau kita habis main latihan beban gitu, peradangan sendi terjadi. Nah, kalau kita melihat basicnya vitamin D, vitamin C, vitamin E, ya kemudian juga ada beberapa yang menyarankan misalnya menggunakan omega ya seperti ini. Ya ini omega nih ya.
Marine Omega. Marine Omega yang 2200 mg, EPA-nya 300, DHA-nya 200. Ya ini oke sih. Ya ini orang suka nanya, kenapa kok pakai yang kayak gitu disarankan? Sebenarnya karena semua yang kita sebutkan tadi itu adalah antioksidan. Betul. Antioksidan. Jadi di masa pandemi sekarang ini, yang paling penting adalah menjaga supaya oksidasi di dalam tubuh kita atau proses perkaratan, peradangan di dalam tubuh kita itu berkurang. Karena kalau kita banyak oksidasi atau banyak meradang, jadi Anda bayangkan ya tubuh kita ini kayak besi, besi kena udara itu kan bekarat tuh. Ya itulah kayak gitu tubuh kita itu, maka kita akan mudah terpapar oleh bakteri dan virus. Bukan cuma oleh virus ya, tapi juga oleh bakteri dan virus. Jadi dengan mengkonsumsi hal-hal yang tadi, yaitu sifatnya tuh antioksidan. Jadi tujuannya tuh di situ. Jadi teman-teman kalau ditanya, sampai kapan saya makan vitaminnya? Sebenarnya sampai teman-teman merasa kebutuhan teman-teman itu bisa tercukupi tanpa suplemen. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa nggak bisa cukup, ya minum aja. Iya. Selama jadi, sesuai dengan dosis yang dianjurkan itu tidak berlebihan, nggak apa-apa ya. Kita pernah lihat ya teman-teman dokter Oz di luar negeri di Amerika itu kalau pernah minum sampai berapa dalam satu hari gitu ya, dia dikepel tangannya itu ya. Karena memang sebenarnya kita membutuhkan. Menurut saya yang problematik kita itu adalah dari sumbernya dan cara masaknya. Gitu. Itu sih sebenarnya yang saya mau sampaikan ke teman-teman gitu. Tapi buat yang masih bertahan misalnya dengan cara raw food makanannya, kemudian juga benar-benar menghitung gitu ya semuanya jadi sesuai, ya silakan aja kalau misalnya nggak mau makan vitamin, karena itu kan sesuai kehendak teman-teman aja. Tapi kalau teman-teman merasa ada kesulitan untuk memenuhi, saya rasa di masa pandemi seperti ini adalah bijak juga untuk melindungi diri kita dari oksidasi yang terlalu berlebihan dengan memakan vitamin yang sifatnya antioksidan. Gitu sih. Oke, terakhir ya. Banyak yang nanya perlu banyak suplemen gitu ya. Maksudnya buat lambungku aman nggak? Buat ginjalnya aman nggak? Iya, sebenarnya kalau untuk beberapa suplemen yang tadi itu yang mungkin agak jadi concern adalah zinc. Suplemen itu zinc ya. Kalau mineral kayak zinc itu dia kadang-kadang bikin lambung nggak enak ya, makanya biasanya dimakan setelah makan besar. Jadi biasanya siang. Saya juga begitu makannya siang. Kemudian kalau yang omega 3 itu nggak problem, vitamin E juga nggak problem, vitamin C. Vitamin C itu yang non acid kalau bisa, yang non acid. Jadi ada beberapa, saya kira dia yang di dalam Parmanex ini vitamin C-nya sudah di-combine ya. Dan cuman 200 mg. Ya sedang lah, 200 mg sih oke sih. Iya, kalau untuk kebutuhan sehari-hari memang yang orang sehat di dalam Lifepack itu cukup. Dan yang setahu saya kalau di dalam Lifepack itu mineralnya udah di-coated, jadi maksudnya lebih aman untuk lambung gitu ya. Cuman memang kalau misalnya yang kita sakit, nah itu mungkin butuh dosis lebih tinggi ya kan. Vitamin C-nya lebih tinggi, vitamin D-nya lebih tinggi, seperti itu. Nanti yang penting tuh bisa diatur dengan dimakannya setelah makan gitu ya. Iya, jadi kalau menurut saya sih lambung sih nggak problem kalau ini, dan dicoba dulu. Kalau ada teman-teman yang bilang saya nggak bisa tuh minum vitamin begini, katanya susah, terlalu sering masalah lambungnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah minum. Anda lakukan hal-hal lain dengan cara menggunakan pengetahuan kita tentang komposisi zat yang perlu bagi tubuh, digantikannya lewat makanan yang ada. Itu yang memang disiplin, yang menurut saya itu agak susah itu. Ya, jadi jujur aja kenapa orang butuh vitamin dan mineral, karena memang sebenarnya agak sulit untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, oke. Tapi satu lagi yang saya juga mungkin mau ngingetin ke teman-teman semua. Tapi bukan berarti dengan suplemen kita minum, terus yang lain nggak kita perhatikan gitu ya. Yang pasti maksudnya dengan minum suplemen, tetap makan juga ya harus dijaga gitu ya, jangan berlebihan. Komposisinya ya diatur, kemudian gaya hidup, pola tidur, konsumsi gula air dan putih. Tepung kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Kurangi gula, tepung gitu ya, karena kalau misalnya yang lemaknya juga banyak dalam tubuh, itu juga bikin peradangan seperti tadi. Bukan cuma lemak, jangan salah. Sekarang itu yang lebih dominan itu adalah gulanya. Jadi kadar lemak itu kan memang biasanya dikaitkan karena
banyaknya gula yang ada Iya. disimpan dia. Hmm. Jadi ini yang menjadi problem sebenarnya. Iya. Jadi lemak yang jahat sebenarnya, yang bahaya sebenarnya itu. Iya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Sudah 15 menit, saya rasa cukup. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, kita berdoa semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Stay safe. Bye-bye.